والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kitabiyatul Hidayah halaman 222. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Qala bi an ta'lama anna al-ukhwata thalathatun ahun li akhiratika fala tura'i fihi illa dina wa akhun li dunyaka fala tura'i fihi illa al-khuluqal hasana wa akhun li ta'isa bihi fala tura'i fihi illa salamata min syarrihi wa fitnatihi wa khabathihi wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamin bil khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi an ta'lama annal ukhuwata salasatun. Jadi ya. Bi an ta'lama, yakni dengan cara engkau harus mengetahui annal ukhuwata, bahwasanya ukhuwah itu yakni persaudaraan itu salah satu ada 3 macam. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang persahabatan, betul ya? Jadi di dalam mencari sahabat diarahkan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, sahabat bukan teman. Ya. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan sebagai adab. Yang pertama, ada berapa kemarin? Hah? Masih ingat apa? Insya ada 5 untuk kita menjadikan orang sebagai sahabat. Ada dia bukan teman. Kalau bicara hubungan sahabat sama teman jauh lebih dekat. Sahabat itu kata Nabi disuruh kita mencari sahabat itu, cari sahabat yang paling terbaik. Kata Nabi, khairul ashab man yadulluka adal khair. Sahabat yang baik itu kata Nabi adalah man yadulluka adal khair, adalah orang yang menunjukkan dan memberitahukan kebaikan kepada kita.
yang selalu mengingatkan untuk kebaikan. Itu sahabat yang terbaik. Nah, untuk bisa mencari itu, mencapai predikat kesahabatan itu 5 paling tidak untuk kita, panduan kita untuk menjadikan orang menjadi sahabat. Yang pertama, kata Imam Ghazali, cari sahabat itu al-aql, orang yang pintar. Jangan berteman sama orang yang bego. Ya, cari teman yang pintar. Tempat kita untuk bisa bertanya tentang masalah-masalah problema dalam kehidupan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu yang pertama, cari yang pintar. Yang kedua, al-khuluqul al-ahsanul khuluq, yaitu yang baik akhlaknya, perangainya, husnul khuluq, ya. Yang ketiga, cari yang soleh, orang udah pintar, akhlaknya bagus, ibadahnya rajin, gitu, ya, ibadahnya rajin. Yang keempat, jangan cari alla yakuna harisan ala dunia. Jangan jadiin sahabat orang yang demen banget sama apa? Sama dunia. Harisan itu maknanya, haris itu rakus rakah. Jangan cari yang model begitu, nanti kebawa. Nah, yang kelima, asid, jujur. Itu sahabat yang perlu kita. Nah, sekarang annal ukhuwah, bahwasanya persaudaraan itu, ya, lebih tinggi lagi nih, ya, persaudaraan itu salah satu, ada 3 macam. Yang pertama yaitu ahun li akhiratika. Yaitu saudara atau persaudaraan li akhiratika, yang dapat menghantarkan kita menuju kepada akhirat kita. Persaudaraan itu. Nah, model persaudaraan yang seperti itu, fala tura'i fihi iladi, maka janganlah engkau memperhatikan daripada saudaramu itu iladi, kecuali dalam urusan-urusan akhirat agama. Itu namanya persaudaraan untuk masalah apa? Akhirat. Tempat kita bertanya, tempat kita berdiskusi, ya, tentang masalah-masalah keagamaan, masalah-masalah yang akhirat, ya. Nah, itu persaudaraan, cari juga tuh orang persaudaraan kita dengan cara-cara yang seperti itu, yang mau menghantarkan, kasih informasi tentang tempat-tempat pengajian di mana, kemudian cara belajar yang baik bagaimana, pokoknya urusan-urusan akhirat kan. Nah, itu namanya persaudaraan, tapi untuk urusan apa? Akhirat. Jangan dirusak persaudaraan yang model begitu dengan urusan-urusan dunia. Paham ya? Jangan dirusak. Gitu. Udah, emang kita niatin untuk urusan akhirat, jadi lebih konsentrasinya apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita lakukan, itu semuanya untuk urusan-urusan apa? Akhirat. Makanya fala tura'i fihi iladi, jangan kamu sekali-kali memperhatikan pada saudaramu itu kecuali untuk urusan agama. Itu aja dah kita. Ya. Yang kedua, wa'ahun di dunia. Nah, sekarang ada persaudaraan di dalam urusan-urusan dunia. Untuk urusan dunia. Bagaimana nih persaudaraan untuk urusan dunia supaya kita bisa kekal sama dia, supaya kita bisa jalinannya baik dan lain sebagainya.
selama kita di dalam berteman, di dalam kita bertetangga, di dalam kita berkerabat, ya, bersosialisasi bersama dia, bermasyarakat. Nah, itu kan urusan apa? Dunia, gitu. Nah, kalau untuk wa akhun li dunyaka, dan saudara untuk urusan duniamu itu, fala turai fihi, janganlah kamu memperhatikan padanya dia illa khuluqal hasanah, kecuali dengan perilaku yang baik, gitu. Karena dia teman kita, teman dagang kita, teman bekerja kita, teman bermasyarakat kita, teman itu. Itu kan urusannya urusan apa? Dunia. Nah, untuk urusan dunia supaya langgeng persahabatan persaudaraan kita, nggak ada caranya kecuali dengan menunjukkan akhlak yang baik. Paham ya? Dengan akhlak yang baik, ngomong jangan kasar sama dia, tingkah laku kita jangan kasar sama dia. Insya Allah kalau omongannya baik, tingkah lakunya baik, kira-kira persahabatannya akan langgeng nggak? Langgeng. Ya, urusan dunia kita jadi baik. Itu kalau seandainya untuk urusan dunia, supaya persaudaraan kita langgeng. Kalau tadi emang untuk urusan apa? Akhirat. Nah, kita banyak berdiskusi sama dia untuk urusan akhiratnya, ya. Kita jaga agar supaya bagaimana. Nah, untuk urusan akhirat kita. Jadi yang kita ini kan arahannya itu adalah untuk urusan akhirat. Kalau untuk urusan dunia, supaya langgeng urusan kita sama dia, supaya pertemanan, persahabatan dan persaudaraan kita menjadi baik, ya, di dalam bermasyarakat, di dalam teman di kantor, tempat usaha, teman di dalam lingkungan. Nah, untuk bisa mencapai itu, fala turai fihi, maka jangan engkau abaikan di dalam urusan itu illal khuluqal hasan, kecuali kamu menunjukkan akhlak yang baik sama dia. Insya Allah kalau akhlak kita baik sama dia, teman kita banyak apa sedikit? Jadi banyak tuh urusan dunia kita, enak, ya. Diatur kita di dalam urusan. Wa akhun li ta'nisa bihi, ya, dan juga persaudaraan dalam sisi apa? Li ta'nisa bihi, agar supaya kehidupan kita ini tenang, ya, supaya kehidupan kita, pertemanan kita, persahabatan kita, persaudaraan kita ini bisa menjadi tenang, langgeng, damai, nggak ribut ini itu dan segala macam. Fala turai fihi, maka janganlah kamu abaikan katanya, dan engkau harus perhatikan di dalam menjaga itu illa salamata min syarrihi, ya, kecuali kamu menjaga tuh. Bagaimana salamata min syarrihi, jangan sampai terjadi permusuhan, perzaliman. Kalau memang hidup kita tenang, pengen damai sama dia, pertemanan kita, persahabatan kita, kata Imam Ghazali, jaga deh, jangan sampai kamu berbuat zalim sama dia, jangan timbulkan permasalahan, gitu. Ya, selalu tunjukkan kepada tadi akhlak yang baik, jaga tuh. Wa fitnatihi, dan jangan bagi fitnah, memfitnah dia. Wa khabasihi, dan juga daripada tipu dayanya, gitu. Insyaallah langgeng betul persaudaraan. 3 betul, ya. Untuk urusan akhirat ada waktunya kita tutup. Untuk urusan akhirat kita bicarakan tentang selalu kita jaga dan kita tidak abaikan untuk urusan akhiratnya. Kemudian untuk urusan dunia, tunjukkan akhlakmu yang baik dengan dia, sehingga nanti teman kita jadi tambah cinta sama kita, tambah senang dengan kita kalau dengan akhlak yang baik. Nah, untuk supaya tidak terjadi perpecahan, supaya timbul tuh yang namanya pertemanan itu, supaya hidupnya tenang, damai, tidak ada permusuhan di antaranya, maka salamata min syarrihi, kamu harus jaga diri kamu, min syarrihi, daripada perbuatan zalim, ya, perbuatan yang jahat, jangan, gitu, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Sebab ada juga di depan kita baik tapi di belakang jelek. Ada nggak yang begitu tuh? Depan kita baik, ya,
Udah semua nggak ada, semua itu. Pas di belakang semua kejelekan kita dibongkar. Ya, ini diceritain, diumbar di mana-mana, masya Allah. Padahal mah kalau lagi ketemu baik, oke, ya, gitu. Ada kebaikan dia diam aja, kebaikan kita. Semen kejelekan kita diperhatiin sama dia, ya, disimpan sama dia. Dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, omongan dari A sampai Z-nya direkam sama dia. Paham maksudnya? Ya, diperhatiin, dicari banget celah-celahnya. Jadi kalau kita kapan nih salahnya, kapan nih kejelekannya, nah itu sama dia. Kemudian nanti setelah kita tidak ada sama dia, diumbar sama dia, diceritain kayak nah ini yang Nabi sendiri berdoa sama Allah. Apa kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada teman-teman yang mengkhianati aku. Minta sama Allah supaya kita dihindari dari teman-teman yang punya sifat apa? Pengkhianat. Jangan sampai kayak gitu. Nah, insya Allah kita tidak akan mendapatkan teman yang seperti itu kalau kita pun juga nggak pernah begitu. Paham maksudnya? Iya. Insya Allah kita akan terjaga. Nggak akan kita diceritai sama orang kecuali kita juga bisa menahan diri kita. Jangan sekali-kali kita suka ngapain? Ceritain orang. Entar aib kita juga bakalan dia apa? Diceritain. Itu udah hukum alam, udah sunatullah gitu. Ya, makanya Allah bilang, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka dia akan aku tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau kita sudah bisa menutupi aib orang lain, kejelekan orang lain, Allah akan tutup aib-aib kita. Bukan hanya di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Ya, akan ditutupi tuh aib kita. Tanpa kita minta sama Allah supaya kita bisa begitu. Jangan sampai kebuka tuh aib kita. Allahumma rabbana fil lana dzunubana wastur uyubana. Kan ada doa tuh. Allahumma rabbana fil lana dzunubana wastur uyubana. Ya Allah, ampuni dosa kami dan tutupilah aib-aib kami. Minta supaya ditutupin aib kita. Aib kita ada enggak? Hah? Aib kita ada enggak? Ya Allah. Iya, aib kita masya Allah. Jadi kita nih jadi mulia kayak begini nih, kita nih jadi terhormat kayak begini nih. Ya mohon maaf, orang masih hormatin kita, orang masih menghargai kita, paham? Itu bukan karena kita orang yang mulia, bukan. Orang masih bisa hormatin kita, masih bisa menghargai kita, masih memuliakan kita. Itu bukan karena lantaran kita ini kita orang yang terhormat, bukan. Kalau saat ini orang masih memuliakan kita, menghargai kita, masih menghormati kita, karena memang saat ini Allah masih menutup aib kita. Allah masih tutupin tuh aib kita. Kalau dibuka nih aib kita sama Allah, ya Allah, jangan lagi orang lain, diri kita aja malu melihatnya. Ya, diri kita aja malu. Ini kalau seandainya aib kita kebuka ya. Bini kita tahu aib-aib kita, kira-kira bini kita demen apa kagak kira-kira? Hah? Punya salah kawin aja begini gitu. Astagfirullahaladzim. Itu tuh ya, aib kita. Kalau dilihat kejelekan kita, kekurangan kita, ketidaksempurnaan kita, minta tuh tutupin aib kita. Gak ada yang bisa menutup kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Mu'allim Zabi Adami, banyak yang baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 11 kali, ya Satar, ya Satar, ya Satar 11 kali. Setiap hari itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Satar, ya Satar, ya Satar. Maksudnya apa? Ya Allah, ya Satar. Ya Satar itu ismun min asma'illah, nama di antara nama Allah juga. Ya Satar, zat yang maha menutupi. Jadi ditutupin tuh aib kita.
mau ditutupin aib kita. Jadi orang enggak, kalau kita enggak, dia enggak ngomong gimana-gimana. Bahkan kalau ada orang lain menjelekkan kita, orang lain bisa nutup itu. Lu so tahu, gue tahu dia tuh. Nah, bisa begitu tuh. Kita bisa ditolongin orang. Ya, kita ditolongin. Ya, ada orang gendeng banget sama kita gitu. Ya, sementara kita baik mau orang nggak pernah ceritain, ntar Allah bantuin kita kayak. Nggak di ini, masya Allah. Nah itu perlu tuh. Nah sekarang katanya wa'ahun bihi, dan persaudaraan untuk bisa mendapatkan ketenangan, ya kenyamanan di dalam persaudaraan kita supaya langgeng tidak ada ini. Nah fala turoifi illa salamata min syarrihi wa fitnatihi wa khabathihi. Maka jangan sekali-kali kamu abaikan katanya, ya, agar kamu bisa menjaga as-salamatu min syarrihi, jaga oleh kamu daripada kejelekan-kejelekannya. Ya, jangan lagi kita berbuat zalim sama dia, dan wa fitnatihi, jangan lagi kita menfitnahnya dia, dan jangan lagi kita menipu ya dengan dia dan lain sebagainya. Nah, itu persaudaraan. Jadi 3 tuh, persaudaraan untuk urusan akhirat, ada persaudaraan untuk urusan dunia, ada persaudaraan untuk ketenangan di dalam pergaulan kita. Ya. Kalau untuk persaudaraan supaya akhirat kita baik, maka jangan kamu rusak persaudaraan itu kecuali adalah untuk urusan-urusan agama. Paham gak tuh maksudnya? Iya. Ya, jangan sampai rusak. Nah, jadi udah kita mati ya untuk urusan akhirat. Tapi kalau untuk urusan di dunia kah, untuk urusan duniamu supaya engkau bisa langgeng itu, maka tunjukannya dengan apa? Illa al-khuluqal hasan, yaitu dengan akhlak yang apa? Yang baik, ya, gitu. Ntar insya Allah teman. Makanya masalul mu'min kamasalin nahl. Kata Nabi, masalul mu'min kamasalin nahl. Perumpamaan orang beriman itu karena salin nahal seperti seekor lebah. Jadi orang beriman itu diperumpamakan seperti apa? Lebah. Padahal biasanya kalau manusia dipersamakan dengan manusia bisa terima, ya, bisa terima. Tapi kalau manusia dipersamakan dengan binatang, mau terima gak? Lu kayak monyet, lu kayak kambing, lu kayak kebo, lu kayak anjing. Orang pada gak mau. Kalau biasanya kalau dipersamakan dirinya manusia itu dengan binatang. Tapi justru di sini Nabi bilang masalul mu'min kamasalin nahl. Perumpamaan orang yang beriman itu seperti seekor apa? Lebah. Kenapa? Karena lebah mempunyai hikmah yang luar biasa. Banyak kebaikan-kebaikan yang perlu dicontoh di dalam seekor lebah. Sampai-sampai di dalam Al-Quran ada surah namanya surah apa? An-Nahl. Surat lebah. Kenapa? Karena lebah itu banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Orang beriman harus bisa seperti dia. Yang pertama, apa sih yang bisa kita ambil dari lebah itu? Makannya coba lihat. Yang dimakan oleh lebah apa kira-kira? Hah? Yang dimakan oleh lebah saripati bunga. Saripati bunga. Itu yang jadi makanannya. Dia udah kayak codot. Tahu codot apa? Dulu orang dulu bilang gitu. Iya, codot gitu. Apa namanya? Kalau ngomong kampret jangan nengok ke kanan dong. Dia tuh kayak codot. Kalau codot kan apaan aja dia apa ya? Itu mangga udah marah bolong gara-gara dia jambu habis ini itu. Enggak. Ya. Lebah itu makanannya khusus dia mah. Yang dia makan adalah saripati bunga.
Itu aja. Belum pernah dia makan nasi uduk, belum pernah dia makan kayak gitu, nggak ada, nggak sembarangan. Artinya orang yang beriman makannya harus begitu, yang halal, thayyibah, nggak boleh makanan yang haram, nggak boleh dia sembarangan makan. Makanlah kamu seperti makanannya lebah. Lebah hanya makan yang terbaiknya saja, saripati, bunga yang terbaik, yang halal, yang thayyibah, itu makanan orang yang beriman. Kalau ada orang yang beriman masih apaan aja dia main, dimakan, belum sempurna keimanannya, belum sempurna keimanannya. Ya. Itu satu yang bisa diambil. Lalu apalagi dari lebah? Di dalam Al-Quran digambarkan tuh minimal 4 katanya ada di sini. Yang pertama makannya adalah saripati. Kemudian yang dikeluarkan oleh lebah apa? Madu. Madu ada manfaatnya nggak? Ada manfaatnya nggak? Itu segitu harusnya orang yang beriman. Makannya harus yang baik, yang dikeluarkannya pun keluaran yang baik dan bermanfaat. Nggak keluar dari mulut orang yang beriman yang nggak bermanfaat. Nggak keluar dari tangannya, dari kakinya, dari pola pikirnya, kecuali yang apa? Yang baik dan bermanfaat. Sebagaimana lebah, dia nggak keluarin yang lain-lain, yang dia keluarin madu. Yang dikeluarkan oleh lebah itu madu, sehingga semua baik dengan itu. Masya Allah. Belum sempurna iman kita kalau seandainya keluar dari mulut kita ini bukan kalimatut thayyibah. Belum sempurna. Kalau mulut kita masih kasar, kalau mulut kita masih keluar kata-kata yang tidak pantas, walaupun jidatnya hitam, walaupun tiap malam tahajud, walaupun tiap pagi duha, puasa Senin Kamis, tapi kalau mulutnya masih tidak baik, kasar sama orang, menyakitin orang, belum sempurna imannya. Belum sempurna imannya. Orang yang beriman seperti lebah, tidak keluar dari apa yang ada pada dirinya kecuali apa? Kebaikan, kecuali madu. Begitu seharusnya. Ya, tangannya baik, kakinya baik, ya. Itulah orang yang beriman. Makannya baik, yang dikeluarkan juga Masya Allah. Lalu yang ketiga yang perlu kita contoh dan kita ambil hikmah, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, lebah, apa dia? Coba perhatiin lebah. Di mana saja lebah itu tidak pernah merusak. Dia nemplok di ranting kayak di batang kayak di daun kayak. Kagak pernah gara-gara dia nemplok daun jadi rontok, ranting jadi patah, gara dia enggak. Artinya apa? Seorang yang beriman itu dimanapun dia berada, dia tidak menjadi orang yang merusak. Paham maksudnya? Enggak merusak. Mau nongkrong di daun kayak, mau di ranting kayak, mau di putik bunga kayak, mau diinin kayak, selalu ada teman yang baik buat dia, karena dia selalu berbuat baik. Begitu seharusnya. Ini jangan kita di sono kagak ada teman, di sono kagak. Aduh kenapa? Emang kita resek mulu? Iya kita resek mulu. Jadi orang pada elok sama kita. Paham tuh? Iya. Jangan sampai, kan kita enak bagus pakai. Kalau kita kagak ada, orang pada nyariin. Orang pada nyariin kita. Itu cakep tuh. Nggak ada kita dicariin, ada kita orang pada senang. Itu alam orang yang beriman. Nggak ada dicariin. Ada kita orang pada senang. Kita nggak ada nih, seminggu nggak ngaji, kemana dia ya? Ada kita, enak kalau ada lima, adem. Enak kalau sama dia, enak kita ngobrol juga enak. Ini itu dan lain sebagainya.
Jangan sebaliknya. Ada kita orang kesel, nggak ada kita girang, nggak ada kita girang, ada kita kesel. Kita datang, ya dia datang, ya hancur, rusak. Tuh gak enak tuh gitu. Iya, hancur rusak lah dia mah. Astagfirullahaladzim. Jadi sifat orang yang beriman seperti lebah. Lebah nemplok di mana saja tidak merusak. Ya, tidak merusak. Nah, orang yang beriman di mana saja diterima dia. Banyak temannya. Makanya kata Nabi, 1000 teman yang kita miliki itu masih sedikit buat kita. 1000 teman yang kita miliki itu masih apa? Sedikit buat kita. Tapi satu musuh yang ada pada diri kita itu sudah terlalu banyak buat kita. Satu musuh udah apa? Udah kebanyakan buat kita. Tapi 1000 teman kita masih sedikit. Cari kalau bisa 2000 temanmu. Cari kalau bisa 3000 temanmu. Di mana saja kamu ada, di situ pasti ada apa? Ada teman kita. Di mana aja ada teman kita. Tuh yang begitu bagus. Tapi satu musuh itu sudah kebanyakan buat kita. Gara-gara satu musuh sempit hidup kita. Gara-gara satu musuh doang tuh bagaimana CRT. Satu musuh sempit. Berhenti ngaji malam Kamis. Karena di situ ada apanya? Ada musuhnya. Kagak jadi ikut arisan RT. Kagak jadi tuh sembahyang di masjid jamaah di musola gara-gara ada apa? Begitu nggak kira-kira? Halo? Itu tuh nggak boleh tuh dalam diri kita. Makanya kata Nabi itu satu musuh udah terlalu berat buat kita. Satu musuh itu udah terlalu banyak buat dirimu. Kamu jadi sempit hidupmu. La ilaha illallah. Mau ke Kebayoran di rumah di sini, mau ke Kebayoran itu kan dekat. Muter lah, buat Gandaria. Kan jauh banget. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah subhanallah. Ya, 3. Yang keempat, apa kata Al-Quran? Kalau kita mau meniru, mencontoh daripada kehidupan apa? Lebah, makannya yang terbaik, halal, thayyibah. Yang kedua, enggak keluar daripada lebah itu kecuali madu, dan madu itu bermanfaat. Artinya tidak keluar dari diri orang yang beriman kecuali perkara yang baik dan bermanfaat. Dan yang ketiga, jangan pantang buat orang yang beriman untuk menjadi orang yang membuat kerusakan. Pantang buat orang yang beriman. Gak ada dalam jiwa orang yang beriman sebagaimana hidupnya seekor lebah. Di mana saja dia nemplok, tidak ada satupun yang rusak gara-gara dia. Enggak. Ranting ditemplokin, gak rusak. Daun ditemplokin, gak rusak. Itu bunga ditemplokin, gak rusak. Gak ada yang rusak. Ditemplokin sama siapa? Lebah. Dan yang keempat, apa sifat lebah? Jangan sekali-kali diganggu. Betul ya? Jangan sekali-kali ada sarang lebah iseng-iseng selpet. Dulu ada sarang lebah tuh iseng-iseng kita apain? Kira-kira dia apain? Habis gitu. Habis tuh dikejar-kejar. Dikejar-kejar. Kita nyemplung di dalam air. Artinya orang beriman apa? Ya, jangan merusak orang, jangan ganggu, jangan cari musuh. Tapi kalau musuh menyerang, pantang apa? Pantang mundur. Temannya juga gua kejar lo. Gitu. Asal jangan ganggu gua. Asal lu jangan ganggu gua, asal lu jangan ini gua.
Jadi harus ada rasa patriotisme di dalam dirinya, rasa apa kalau bahasa sekarang nasionalismenya harus ada ke dalam dirinya itu orang yang beriman. Lu boleh bagaimana tapi lu jangan ganggu. Kayak begitu deh. Ya, lu jangan ganggu. Sekali lu ganggu gua enggak, gua pantang mundur. Ya, pantang mundur gua. Kalau yang kayak begitu. Itu orang yang beriman. Di situ kita cari. Imam Ghazali nuntun nih kita. Jangan lagi persaudaraan, persahabatan aja kemarin kita diatur, betul ya? Iya. Nah sekarang persaudaraan juga. Kalau kamu mau cari persaudaraan, hati-hati, persaudaraan itu ada 3, jangan sampai kamu rusak. Yang pertama, jalinlah persaudaraan untuk akhiratmu. Kalau itu kamu jangankan, berarti tidak ada pembicaraanmu, perbuatanmu dengan dia kecuali adalah untuk urusan akhirat. Jangan dicampur adukin, jangan. Yang kedua, untuk urusan dunia, supaya duniamu, persaudaraanmu baik, langgeng sama dia. Tunjukkanlah akhlak yang apa? Yang baik. Dan yang ketiga katanya, kalau kamu pengen selamat supaya damai ketenangan persaudaraanmu itu, maka jadikanlah persaudaraanmu itu dengan penuh keselamatan. Jangan sekali-kali kamu bongkar daripada kejelekan-kejelekannya. Jangan memfitnah dia dan jangan kita menipu dia. Ya, insya Allah. Wan nasu salah satu. Dan sekarang manusia itu salah satu. Ada 3 golongan gitu. Wah, lumayan nih Imam Ghazali diatur banget gitu. Pertemanan, persahabatan diatur. Ya. Persaudaraan juga. Wan nasu salah satu. Dan manusia itu ada 3 golongan. Nah kita ini manusia yang masuk yang mana? Yang pertama, ahaduhum, salah satu di antara mereka manusia itu, masaluhu, perumpamaannya, ya masalul ghidai, yaitu seperti makanan la yustaghna anhu, yang dibutuhkan. Jadi manusia ya itu ada seperti kayak model makanan dibutuhin. Lalu siapa yang kagak butuh makan di sini? Ada nggak? Yang namanya makanan pasti kita butuh. Mau pagi kek, mau siang kek, mau sore kek, mau malam, butuh nggak? Butuh. Nah ada manusia yang kategorinya itu seperti makanan yang dibutuhkan. Orang perlu sama dia. Orang perlu dibutuhin dia tuh. Kalau begitu berarti bagus nggak? Berarti manfaat hidup kita. Khairun nas man anfa'uhum. Manusia yang terbaik itu siapa? Anfa'uhum linnas, adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Itu manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik itu anfa'uhum linnas, adalah orang anfa'u jadi isim tafdil, paling banyak bermanfaat buat orang lain. Artinya dibutuhin sama orang. Masya Allah. Orang tua saya berdoa lagi pergi haji di depan Ka'bah. Saya diajak sama beliau tahun 93. Diajak sama beliau di Babul Masdud. Ada Babul Masdud namanya. Di Ka'bah itu ada Babul Masdud. Ya tempat pintu yang pertama. Kalau sekarang pintunya pintu yang kedua. Perubahan. Dulu nggak di situ. Ya. Dia dekat rukun Yamani. Nah, saya di situ. Nah kemudian dia berdoa, dia kencengin sama beliau doanya pakai bahasa Arab. Pas di situ, pas bahasa Indonesia-nya dikencengin. Apa? Ya Allah, beberapa hari lagi kami akan pergi meninggalkan Baitullah. Kami akan kembali ke tanah air. Ya Allah, kami akan pergi meninggalkan kota suci dan kota mulia Mekah Al-Mukarramah. Kalau seandainya kami kembali ke tanah air, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat buat
orang lain, bermanfaat buat agama dan bermanfaat buat diri sendiri minimal, gitu. Maka kembalikanlah, panjangkanlah umur kami dan selamatkanlah kami kembali ke tanah air. Kalau seandainya jadi orang yang apa? Bermanfaat. Kalau seandainya kami bisa menjadi orang yang bermanfaat, ya Allah. Sekembalinya dari tanah suci ini, kembali ke tanah air menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat buat agama, bermanfaat buat bangsa, buat masyarakat, buat keluarga. Minimal bisa bermanfaat buat siapa? Panjangkan umur saya, kembalikan saya ke tanah air dalam keadaan selamat. Tapi kalau seandainya ya Allah, kembalinya saya ke tanah air ternyata tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat, jangan lagi buat agama, jangan lagi buat bangsa, jangan lagi buat keluarga, buat dirinya saja tidak bisa bermanfaat, tolong Engkau matikan aku di sini ya Allah. Begitu. Serem betul doa. Mintanya begitu dia. Ya, nah itu yang diminta. Dan itulah yang diminta oleh para ulama-ulama pada salafullah. Makanya dia nggak ada yang dia takutin dalam kehidupan ini. Yang dia takutin satu, dia nggak mau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Pengennya matinya husnul khotimah. Artinya kalau mau husnul khotimah harus jadi orang yang bermanfaat. Ya. Nah, kita pun begitu. Ada manusia yang memang kehidupannya dia masalul ghidha la yustaghna anhu. Dia seperti kayak makanan dibutuhin orang. Berarti kalau begitu nih orang manfaat nggak? Manfaat. Yang kedua wal akharu, dan yang lainnya, yang kedua masaluhu, perumpamaannya itu apa? Masalud dawa, kayak obat. Kayak obat. Kenapa? Kalau obat sama makanan beda. Makanan kalau kita butuhin, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, bisa nggak? Iya. Habis makan pagi nih bubur ayam, makan lagi ketupat sayur, boleh nggak? Hah? Boleh tuh. Habis makan bubur ayam mau makan ketupat sayur, boleh nggak? Ada yang nanya, udah sarapan bang? Belum. Karena biasanya kenapa? Nasi uduk. Nah artinya kalau ini yang kedua masalud dawa, perumpamaannya seperti obat. Kalau obat enggak, yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Makan obat itu ada aturannya, kagak sembarangan. Kagak sembarangan. Kan makan obat itu, dokter tulis di situ resep 3 kali 1, 2 kali tambahin sesudah, sebelum. Ada aturannya nggak? Nah, iya. Artinya ada manusia yang model begitu, dibutuhinya dalam bidang-bidang tertentu aja. Kalau tadi kan emang kayak makanan mah apaan aja diperluin sama orang. Paham gak maksudnya? Ini dia pada ngerti apa kan kayaknya. Iya, kalau makanan kan gitu. Nah itu berarti manfaatnya banyak. Kalau dianya ada orang, udah. Ya, emang bidangnya kita bisa kemanfaatan. Ada yang taju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Ya. Ada lagi wasalisu. Ya. Dan yang ketiga, manusia itu ada juga masaluhu, perumpamaannya manusia itu masalud da'i la yuhtaju ilaihi qat. Ya seperti penyakit. Kalau tadi penyakit tadi penyakit apa namanya? Obat. Kalau obat masih diapain? Butuhin enggak? Enggak, saya tanya kalau obat masih dibutuhin enggak? Iya masih dibutuhin juga. Itu puyeng minum obat. Ini masih dibutuhin juga. Berarti masih ada manfaatnya juga. Jangan seperti apa? Penyakit. Jadi manusia ada yang modelnya kayak penyakit. Ya.
Itu tadi tuh. Orang udah gak demen aja deket dia. Udah gak kayak gitu. Kenapa? Emang penyakit. Kalau penyakit biasanya kita deketin apa kita jauhin? Hah? Berarti ini orang ada manfaatnya nggak? Hah? Ada manfaatnya nggak? Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Jangan dah, najis gua, amit dah gua. Gitu. Kalau perempuan kalau ngeliat dia bilang, amit jangan baik begitu. Amit ya bang baik. Lu jangan sampai gitu manusia yang kayak begitu modelnya. Kagak ada dinilai sama orang, dimusuhin, diinin sama orang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La yuhtadu ilaihi qat. Ya, tidak dibutuhkan sama sekali kepadanya. Kali kita nggak bisa kayak makanan, berusahalah untuk seperti kayak apa tadi? Obat, biar ada manfaatnya juga kita. Ya, biar ada juga dibangga-banggain juga ngomong ini. Gitu. Biar ada kelebihannya. Nah, kita harus ada, dan sebetulnya potensi itu ada dalam diri kita. Kenapa? Likulli syai'in maziyah. Karena setiap sesuatu itu pasti Allah kasih kelebihan. Gak ada orang yang gak ada kelebihannya, dikasih semua kelebihannya. Bener matanya dia buta, bener kupingnya budak, buta matanya, budak dia. Bahkan kadang-kadang cacat gak bisa jalan pakai kursi roda. Apa 30 juz? Ada gak yang gitu? Masya Allah, luar biasa yang kayak begitu. Allah kasih kelebihannya ada aja. Maka kita gak boleh kendor di dalam diri itu. Cari jati diri kita, apa yang bisa kita jadiin. Kalau memang bisa, anfa'uhum linnas, jadilah kamu manusia yang bermanfaat buat semua orang. Ya, kalau bisa kita seperti itu. Tapi kalau kita gak bisa juga, ya udah masalah dakwah. Jadilah kamu seperti obat. Paling gak digunain juga dah kamu. Ya, gitu. Kalau mau tahlilan dicariin juga kita ya. Astagfirullahaladzim. Ada kebiasaan kita, potensi kita buka, kita cari, jangan kita iniin. Pahamnya? Karena semua orang pasti diberikan apa? Kelebihan. Gitu, diberikan kelebihan. Masya Allah. La yuhtadu ilaihi qat. Nah, yang ketiga, jangan sekali-kali kamu jadi manusia seperti apa? Penyakit. Yang namanya penyakit orang jauhin, orang hindarin. Gak ada yang mau menderita sakit. Gitu, ya. Masya Allah. Walakin abdu qad yubtala bihi, akan tetapi seorang hamba itu kadang-kadang diuji dengan penyakit itu. Tuh kita tuh. Benar kita ini. Udah manfaat, ada kemanfaat kita, orang yang bermanfaat dah. Kita bisa jadi kayak orang, jadi kayak obat dah. Tapi kadang-kadang diuji kita, qad yubtala bihi. Kita diuji dengan penyakit. Orang bangga-banggain kita, ya Allah tuh orang manfaatnya banyak banget ya. Ini tuh. Timbul tuh penyakit apa? Riya di dalam diri kita. Timbul sombong di dalam diri kita. Menganggap orang yang paling, jadi orang yang paling bermanfaat. Jadi seolah-olah merasa dibutuhkan banget sama orang. Paham gak maksudnya? Bagus gak? Kalau begitu bagus gak? Gak bagus, merasa diri kita dibutuhkan sama orang. Gak boleh kita. Tapi kalau orang butuh sama kita, boleh? Tapi kita merasa diri kita dibutuhkan, nggak boleh. Di sana dikatakan pandai-pandailah kamu merasa, janganlah kamu pandai merasa. Janganlah kamu merasa pandai. Ya, katanya jadilah kamu orang yang pandai merasa. Janganlah kamu menjadi orang yang merasa pandai. Beda nih. Ya. Kalau merasa pandai, sombong. Merasa dirinya pandai. Tapi kalau pandai merasa, dia bisa menempatkan dirinya di mana saja. Karena dia bisa pandai merasakan, oh emang saat itu sama dia begini. Oh sama dia bisa menempatkan diri pada tempatnya. Itu orang yang hebat.
Itu namanya orang yang pandai merasa, bukan yang merasa pandai. Nah, pada walakinal abdu, ya, walakinil abdu, dan akan tetapi seorang hamba qad yubtala bihi, bisa jadi dia juga diuji dengan penyakit. Padahal udah benar nih dia. Jadi level yang pertama tadi, manusia seperti makanan, dibutuhin nggak? Dibutuhin, artinya manfaat. Sementara kemanfaatannya itu orang udah ini, akhirnya itu dah timbul egonya di dalam dirinya. Ya Allah, orang butuh banget sama gua, gitu. Ya, gua nggak datang dicariin, kemana nih gua dicariin? Sombong tuh dalam dirinya, merasa dirinya orang yang paling dibanggain. Masya Allah, jalan sampai kakinya kagak nempel di bumi. Ya, sombong dengan keilmuannya, sombong dengan bisa begitu kan? Nah, itu ujian. Wa huwal ladzi la unsa bihi, dan orang yang ketiga itu katanya ialah orang yang tidak ada ketenangan padanya. Itu enggak akan tenang dirinya. Dia penyakit namanya. Ya, enggak akan tenang. Gitu. Biar kata juga duitnya banyak. Kalau kagak didapatkan dengan cara yang tidak baik, tenang enggak? Enggak tenang. Ya, penuh kegelisahan ini itu dan segala macam, masya Allah. Wala nafa, dan juga tidak ada manfaatnya yang kayak begitu. Manusia yang seperti penyakit, udah tidak ada ketenangan dan juga tidak ada manfaatnya buat orang lain. Auzubillah. Fatajibu mudaratuhu ilal khalasi, maka oleh karena itu wajib untuk mudaratuhu, dia membenarkan orang itu ila khalasihi, sampai kepada keselamatan daripadanya. Gitu. Harus satu kita belajar untuk supaya jangan pelan-pelan dan ya, supaya kita ada manfaatnya juga buat diri kita, jangan jadi penyakit. Gitu. Makanya salah satu di antaranya ini hadir di majlis-majlis, kan katanya julusus saleh khairun minal wahdah wal wahdatu khairun min julusis su. Gitu. Ya. Julusus saleh, duduk sama orang yang baik, ya. Duduk sama orang yang baik di tempat yang baik, khairun minal wahdah, itu lebih baik daripada kamu sendirian di rumah. Daripada sendirian di rumah, mendingan duduknya sama orang baik di tempat yang baik. Tapi wal wahdatu khairun min julusisu, diam di rumah sendirian itu jauh lebih baik daripada kamu berteman dan bergaul sama orang yang jahat. Daripada kamu main sama orang yang jahat, berada di tempat yang jelek, paham tuh? Daripada kamu main sama orang yang jahat di tempat yang jahat, lebih baik apa? Sendirian di rumah. Lebih baik sendirian di rumah. Tapi daripada kamu sendirian di rumah, lebih baik main sama orang yang baik di tempat yang baik. Gitu. Ya, masya Allah. Nah, fatajibu mudaratuhu ilal khalasi minhu, selamatkan diri kita daripada itu. Wa fi musahadatihi, dan di dalam melihat orang yang seperti itu, faidatun azimatun, terdapat faedah yang besar buat kita. Ambil pelajaran tuh yang kayak begitu. In wufiqta laha, ya, jika engkau diberi taufik laha kepada faedah itu. Gitu. Kita lihat tuh ada orang yang tadi yang ketiga yang penyakit itu, ya Allah, jadi kayak begitu tuh dia, bayar kagak ini kagak itu, ya itu langsung mana ya ini banget gitu. Nah, pelajaran buat kita, jangan sampai kayak begitu. Makanya ribah itu Pak haram hukum. Tapi kata Imam Nawawi dalam kitab Azkar, ada hibah yang dibolehin. Menceritakan aib orang lain, bagus apa jelek? Jelek. Ya, al-ghibah asyaddu minaz zina. Perbuatan riba itu siksanya bisa lebih daripada zina. Berat. Tapi ada riba yang dibolehin. Ya, mana contohnya? Tapi ini sama anak.
sama orang yang kita cintai. Ketika anak kita nggak sekolah, ketika anak kita nggak mau ngaji, nggak mau sembahyang, paham nih? Mau luyuran, mau ini itu dan lain sebagainya, boleh itu kita. Ya, panggil dia, duduk nasihatin. Lu ngapa kagak mau sembahyang? Lu ngapa kagak sekolah? Bolos mulu ini itu. Lu mau kayak dia? Disebutin itu namanya. Ghibah bukan? Tuh lihat tuh dia, hidupnya lihat. Bayang kagak, ini kagak, itu kagak. Lu mau kayak dia tuh. Nah, tapi cukup untuk memberikan pelajaran. Jangan di muka umum. Kejelekannya kita bongkar, nggak boleh. Tapi kalau buat anak dalam rangka untuk memberikan apa? Pembelajaran kepada itu diperbolehkan. Ghibah yang model begitu diperbolehkan. Ya. Makanya ghibah kan bukan hanya kejelekan, menceritakan kebaikan juga bisa jadi apa? Ghibah. Nggak semua orang senang untuk diceritakan kebaikannya. Nggak semua orang. Ada orang yang berbuat kebaikan tapi dia menutupin. Maka kalau bisa jangan sampai ketahuan. Nah sekarang kita omongin bukan ghibahnya, bukan ngomongin kejelekannya, tapi ngomongin apa? Kebaikannya dia. Ya kita ceritakan kebaikannya dia. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus, bisa jadi siar dakwah. Tapi kalau ada orang yang nggak mau ceritakan, dia bisa marah. Lu emang ada urusan apa lu cerita kayak begitu? Emang lu minta lu cerita kayak begitu? Berarti nggak mau tuh. Ada orang yang begitu. Tapi kita menceritakan itu boleh. Sampai ada hadis itu apa? Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an sayiatikum. Itu disuruh Nabi. Uzkuru mahasina mautakum. Ceritakan oleh kamu kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Wa kufu an sayiatikum, tapi tutupi oleh kamu kejelekan dia. Jangan diceritain kejelekannya. Yang diceritain apanya? Itu dianjurin Nabi. Uzkuru mahasina mautakum. Ini orang kagak pernah ke mushola, ini orang kagak pernah ke masjid, mati, ceritain kayaknya. Ya Allah, saya lihat dia orang sembahyang. Dengan mata kepala saya lihat dia sembahyang. Padahal sembahyang Id. Melihat dia sembahyang Id. La ilaha illallah. Itu juga di luar. Tapi sembahyang nggak? Itunya itu yang diceritain. Sampai begitu tuh kita disuruh nih, Masya Allah, jangan kalau aib kita ceritain. Allahu Akbar. Wa huwa antusahida min khaba'isi. Nah jadi ambil tuh pelajaran dari dia. Wa huwa antusahida, yaitu bahwa engkau dapat melihat min khaba'isi, daripada tingkah lakunya yang jelek itu, ahwalihi, daripada perbuatannya, wa af'ali, dari perbuatan yang buruknya, pekerjaannya semuanya, matastakbihuhu, apa-apa yang engkau anggap jelek kepadanya, fattajtanibuh, lalu engkau jauhin dia. Jauhin. Kan kita ambil ya Allah, jangan sampai kayak dia tuh. Ya, jangan kayak tadi anak kita itu, jangan kayak dia tuh, kayak begitu. Cukup. Berarti kalau begitu tuh orang ada hikmahnya juga nggak? Iya, cuma kita yang ambil. Kita ambil hikmah. Kejelekannya jangan sampai lu tiru kayak begitu. Ya. Fasaidu man wi'iza bi ghairihi wal mu'minun yamiratul mu'min. Maka orang yang bahagia ialah orang yang dinasihati oleh orang lain, wal mu'minu mir'atul mu'min, dan orang mukmin itu adalah cermin bagi orang mukmin lainnya. Itu. Ya, jadi itu orang yang bahagia ya begitu. Dia menjadi orang yang bisa dinasihati orang-orang lain. Orang yang begitu enak tuh hatinya, berarti qalbul layyin, hatinya lembut. Ya kalau dinasihati dia terima, mau gitu. Ini berat loh Pak. Makanya terima nasihat itu jihad. Ya, jadi yang namanya jihad kalau dalam kitab Tarhib itu banyak kriterianya. Termasuk salah satunya adalah menerima daripada nasihat orang lain. Dan itu gak gampang, menerima nasihat dan mengamalkan nasihatnya. Ya, itu gak gampang dulu. Apalagi yang nasihatin
yang lebih muda dari kita. Anak baru kemarin nasihatin kita. Kira-kira bagaimana? Lu nasihatin tua, begitu kata dia. Lagu lu kayak orang tua. Lu sunat lu yang pangku. Kayak nasihatin gua lagu lu. Padahal nasihatnya benar. Ya, tapi kita susah nerimanya. Makanya kata Sayyidina Ali, jangan gitu. Unzur maqala wala tanzur maqala. Begitu disuruhnya, unzur maqala. Perhatikan oleh kamu apa yang diucapkan. Perhatikan oleh kamu apa yang diucapkan. Wala tanzur maqala. Jangan kamu perhatikan siapa yang bicara. Jangan siapanya yang kamu lihatnya. Tapi yang kamu jadi perhatian apanya? Omongannya, pembicaraannya. Emas belum tentu kuning. Kalau emas sudah pasti kuning. Tapi kan yang kuning belum tentu emas. Iya, kalau emas sudah pasti kuning nggak? Iya, kalau emas sudah pasti kuning. Tapi tidak semua yang kuning itu. Lihat-lihat juga siapa yang ngomong, ya. Nah, jadi artinya itu orang yang berbahagia gitu ya. Dari situ kita berarti wasfasa itu manhu iza bi ghairi wal mu'min mir'atul mu'min. Situ deh, ya, pas di situ. Ya, masya Allah, luar biasa ini Imam Ghazali. Ini pantas kalau namanya bidayatul hidayah, ya. Dan kita termasuk orang yang bidayatul hidayah. Ya, orang yang baru dapetin apa ya? Hidayah. Nah, untuk orang yang baru dapetin hidayah, ditata nih sama beliau. Begini, diajarin kita supaya hidayah itu bisa langgeng, bisa baik. Ya, insya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.